Perkenalkan, nama saya Serius Melwaru, NIM 034, Teknik Informatika A 2019, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Yaitu standarisasi jaringan komputer adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Internasional mengenai penetapan standar mengenai jaringan komputer ini. Standarisasi jaringan komputer adalah standar yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO, yang bertujuan agar komunikasi antar komputer dengan berbagai vendor yang berbeda-beda dapat dilakukan dan tidak ada monopoli dalam komunikasi data. Standar ini dikenal dengan OSI atau Open System Interconnection. OSI adalah arsitektur komunikasi komputer yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Nah, OSI ini ada 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Secara interaksi kepada pengguna, maka penjelasan dimulai dari layer 7, yaitu Application Layer. Application layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melalui layer ini, user dapat memberi perintah dan juga mendapatkan pemberitahuan pesan ketika terjadi kesalahan. Ke layer berikutnya ada layer presentation, yaitu layer yang mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga akan dienkripsi atau dideskripsi. Ya, artinya ini adalah enkapsulasi ataupun membuat data yang akan dikirimkan itu dalam bentuk biner sehingga lebih mudah untuk dikirimkan. Layer berikutnya ada yang disebut dengan session layer yang akan mendefinisikan bagaimana koneksi yang dapat dibuat untuk mengirimkan data yang dimaksudkan. Layer transport itu adalah layer yang melakukan pemecahan paket-paket serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Nah, pada layer ini dilakukan pemastian bahwa paket akan diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer network adalah layer yang membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi mengenai IP, baik pengirim maupun juga tujuan. Nah, pada kondisi tertentu layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Layer berikutnya adalah data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Layer physical adalah layer yang bertujuan untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Ya, bisa saja mendefinisikan apakah dia itu dapat dikirimkan mengenai kabel, melalui kabel ataupun radio. Itu saja layer-layer yang terdapat di dalam OSI. Nah, sebenarnya selain daripada OSI itu ada yang lebih populer. Karena OSI hanya dikembangkan berdasarkan teori, tetapi dalam prakteknya itu ada yang dikenal dengan TCP/IP. TCP/IP atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Department atau DoD yang untuk merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Berbeda dengan OSI layer, jumlah layer dalam TCP/IP hanya ada 4, yaitu Network Access, Internet, Transport, Application. Inilah juga salah satu alasan lebih populernya TCP/IP dibanding OSI layer karena dia lebih simpel. Application layer berperan sebagai high-level protokol yang melakukan proses representasi encoding dan dialog control data. Juga menyediakan servis-servis seperti software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer, contohnya HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer yang mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai TCP dan UDP. Layer internet yang berperan memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data
dan menentukan jalur data atau rute yang disebut dengan routing. Network access atau juga sering disebut dengan host to network layer. Layer yang menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link baik secara fisik maupun secara logikal. Berikut adalah gambaran perbandingan dari OSI versus TCP/IP, yang dimana OSI itu terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya 4 layer saja. Dengan application presentation session di dalam TCP/IP hanya disebut satu layer yaitu application, dan yang lainnya seperti data link dan physical digabungkan di dalam TCP/IP network interface. Berikut ada beberapa persamaan dari OSI dengan TCP/IP, yaitu sama-sama menggunakan model layer yang menjelaskan proses komunikasi data, kemudian memiliki application layer, kemudian masing-masing memiliki transport, kemudian dan internet juga network layer, kemudian masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket, data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Nah, kemudian juga bagi network profesional perlu mempelajari dua hal ini untuk konsep dasar komunikasi data dalam jaringan. Itu saja beberapa persamaan mengenai OSI layer dengan TCP/IP. Sedangkan perbedaannya sendiri, OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan di dalam TCP/IP hanya ada satu layer yang seperti yang tadi digambar itu digabungkan. Kemudian dalam proses komunikasi dalam jaringan secara fisikal dimodelkan 2 layer, sedangkan di TCP/IP hanya satu layer. Kemudian OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Kemudian TCP/IP lebih populer karena pengembangannya lebih berdasarkan pada prakteknya, sedangkan OSI layer dikembangkan berdasarkan teori. Protokol umum dalam jaringan itu terdiri dari 2, yaitu UDP dan TCP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, sedangkan TCP adalah Transmission Control Protocol. Ada banyak perbedaan di antara UDP dan TCP. Salah satunya adalah UDP yang memiliki protokol yang tanpa komunikasi awal bisa mengirimkan data ke komputer, sedangkan TCP sebaliknya tidak bisa melakukan hal serupa tanpa komunikasi awal. Namun ini juga bermanfaat untuk dapat menghasilkan satu informasi yang rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Beberapa perbedaan di antara TCP dan UDP yaitu yang pertama, bila Anda menggunakan UDP, Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Sebaliknya dengan TCP yang tidak bisa melakukan hal itu, dia perlu ada koneksi dulu atau perlu ada komunikasi terlebih dahulu. Kemudian UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP kebalikannya. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh UDP adalah SUN RPC, SNMP, DNS, dan FTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Perbedaan berikutnya adalah proses transmisi data yang dilakukan oleh UDP dalam bentuk datagram memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar, sehingga yang dihasilkan itu lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan dan juga kemungkinan data yang dihasilkan lebih rapi dan urut. Lanjut ke macam-macam protokol, seperti yang telah dibahas tadi, salah satu protokol yang ada adalah TCP/IP. Ini adalah protokol yang paling umum digunakan. Selain protokol tersebut, ada protokol DNS yang merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari nama komputer di jaringan yang memakai TCP/IP. Protokol berikutnya adalah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hypermedia. Penggunaannya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dipakai pada World Wide Web. Tugasnya adalah menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim dari server ke klien serta merespon balik. Kemudian protokol berikutnya adalah HTTPS, adalah protokol yang sama dengan HTTP, akan tetapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan HTTP.
Sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol komunikasi ini melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna antar komputer dan situs. FTP yaitu File Transfer Protocol. Istilah tersebut ada dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar penyaluran file komputer antar mesin dalam sebuah internet network. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Pengguna yang terdaftar dapat mengakses dan mengunduh berkas-berkas yang diinginkan, sedangkan bagi pengguna yang belum terdaftar dapat mengakses melalui email. UDP atau User Datagram Protocol merupakan sebuah protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable communication dan tidak menggunakan koneksi antar host di jaringan yang memakai TCP/IP. UDP berfungsi untuk mengirimkan pesan pada suatu protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu dalam sebuah host pada jaringan yang memakai TCP/IP. Protokol berikutnya adalah Telnet atau Telecommunication Network, adalah protokol jaringan dalam sambungan internet atau Local Area Network. Telnet merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya banyak memiliki kekurangan dan berisiko pada sistem keamanan. Lanjut ke Well-Known Port atau Reserved Port. Well-Known Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Tetapi well-known port ini juga awalnya berkisar hanya 0 sampai 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port-port yang berada dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direferensikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Ada juga yang disebut dengan registered port, yang adalah port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun informasi yang saya sampaikan salah. Kali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.